Marilah anak-anak, pada pagi hari ini kita awali kegiatan kita yang pertama. Di sini saya, Ibu DRA Srila Yunityas, akan menyampaikan materi sejarah Madrasah Sanawiyah Negeri Blora. Dengan adanya materi sejarah, harapan kita semua, anak-anak lebih mengenal bagaimana MTS waktu dulu sampai sekarang, tokoh-tokoh yang ada di sana. Dengan kita mengenal sejarah, harapan kita anak-anak akan menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang pandai bersyukur karena kita telah diperjuangkan oleh beliau-beliau yang sudah mendirikan madrasah ini. Nah, dengan menjadi orang yang bijak, harapan kita anak-anak akan bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang kita harapkan kelak. Untuk itu, saya harapkan anak-anak nanti mau mengikuti materi ini, melihat videonya sambil merangkum, dan nanti tugas dari rangkuman itu akan kita tagih dalam bentuk tagihan tulis atau mungkin nanti dalam bentuk itu foto dan disampaikan ke WA pendamping kalian. Untuk itu ikuti kegiatan ini dengan baik dan dicatat, dan jangan lupa dipahami, dihayati supaya sasaran dari kegiatan ini bisa tercapai. Untuk itu saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat MTS Negeri Blora. Muasal berdirinya MTS Negeri Blora. Pada tahun 1969, berdirilah MTS Persiapan Negeri yang didirikan oleh tokoh masyarakat Jepun. Adapun tokoh masyarakat tersebut adalah Bapak Mat Karsidin, Bambang Sutopo, Mas Huri, Ahmad Sugeng, dan Muntaha. Kepala Madrasah MTS Persiapan Negeri saat itu adalah Bapak Haji Ansori Ahmad Sugeng yang menjabat dari tanggal 1 Januari 1969 sampai dengan 31 Desember 1972. Kemudian kepemimpinan madrasah dilanjutkan oleh Bapak Munaha yang menjabat mulai tanggal 1 Januari 1973 sampai dengan 15 Januari 1976. Kepala madrasah pada saat penegrian adalah Bapak Sukari yang menjabat dari tanggal 16 Januari 1976 sampai dengan tanggal 31 Juli 1981. Perkembangan MTS Negeri Blora. Pada tanggal 31 Mei 1980, MTS Persiapan Negeri Jepun menerima SK Penegrian nomor 27 tahun 1980 dari Menteri Agama yang berisikan perubahan status MTS Persiapan Negeri menjadi MTS Negeri Jepun Kabupaten Blora. Kepala Madrasah Negeri Jepun saat itu masih dijabat Bapak Sukari. Kepala MTS Negeri Jepun yang kedua dijabat oleh Bapak Solikin BA yang menjabat dari tanggal 1 Agustus 1981 sampai dengan 24 Juni 1994. Dilanjutkan Kepala Madrasah yang ketiga Bapak Dr. Andes Muhammad Sumari dari tanggal 25 Juni 1994 sampai dengan 26 Oktober 1999. Kepala Madrasah Negeri Jepun yang keempat, Ibu Dr. Anda Hajah Nikmah yang menjabat dari tanggal 26 Oktober 1999 sampai dengan 19 Juli 2003. Kepala Madrasah yang kelima, Bapak Haji Anwar Musyadat SAG menjabat dari 21 Juli 2003 sampai dengan 25 Januari 2010. Kepala Madrasah yang keenam, Bapak
Dr. Andes Haji Imam Suyono MPD yang menjabat dari tanggal 26 Januari 2010 sampai dengan 10 Januari 2018. Pada tahun 2017, Menteri Agama mengeluarkan keputusan tentang perubahan nama madrasah dengan menerbitkan KMA nomor 810 tahun 2017. Dari MTS Negeri Jepon Kabupaten Blora menjadi MTS Negeri Blora Kabupaten Blora dengan nomor urut 75. Adapun yang menjabat kepala madrasah saat itu masih Bapak Dr. Andes Haji Imam Suyono MPD. Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Blora yang kedua adalah Bapak Dr. Andes Haji Hanafi yang menjabat dari tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan 25 Juli 2019. Dilanjutkan Kepala Madrasah yang ketiga adalah Ibu Dr. Anda Hajah Adibatus Syarifah MSI menjabat dari tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan sekarang. Berikut adalah video kesaksian dari pelaku sejarah dan sekaligus tokoh masyarakat di lingkungan Madrasah Sanawiyah Negeri Blora. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah, ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ya, untuk semua siswa Madrasah Sanawiyah Negeri Blora yang saya banggakan dan saya harapkan di masa depannya, perlu diketahui di sini saya akan membeberkan sekilas tentang berdirinya Madrasah Sanawiyah di Jepon Blora ini. Perlu diketahui untuk anak-anak semuanya bahwasanya Sanawiyah ini dulunya berdirinya itu mengalami beberapa metamorfosis, antara lain sejak berdirinya itu menggunakan nama SMP Islam Jepon, kemudian berubah menjadi Madrasah Sanawiyah Persiapan Negeri Jepon. Nah, perlu diketahui memang mengalami keadaan yang sangat menyedihkan. Jadi la yamutu walayah yang tidak mati tidak hidup pada waktu itu. Pendirinya adalah dari P3A, Pilot Proyek Pengembangan Pendidikan Agama. Ini disponsori dari unsur Muspika, yaitu dari kecamatan P3A itu. Nah, itu tempatnya pertama adalah di halaman Masjid Jepon, itu pertama. Itu cara berdirinya. Kemudian sepanjang perjalanannya setelah menjadi persiapan Sanawiyah Persiapan Negeri Jepon, ini muridnya juga sangat minim. Pertama kali berdiri itu 12 ya, itu sampai kalau ada istilahnya peringatan hari kemerdekaan Pak, itu yang keluar bertanding itu ya pas-pasan ya, itu ya perempuannya 6, laki-lakinya 6, 12 poli bisa keluar, kalau sepak bola tidak bisa keluar itu terus-terang ya itu. Terus kemudian ada angin yang baik, berjalan terus ya, karena perhatian pemerintah semakin ada ya embrio-embrio kecerahan, sehingga ya siswanya bertambah ya, dari kelas 1, 2, 3 itu kelas satunya itu mencapai 20 lebih ya, walaupun yang kelas 2 nya rekan kelas 1 saya ulangi, kelas 1 nya itu masih cukup banyak. Kelas 2 nya
lumayan ya 20 sampai 28. Ya, yang kelas 3-nya itu memang ya masih minim, yaitu dulu 18 kalau salah sama saya. Terus setahu saya, karena saya masuk di sanawiyah itu sudah tidak SMP Islam lagi, itu sudah sanawiyah. Yang pada waktu itu kepala pertamanya adalah Bapak Ahmad Sugeng ya, yang terus kemudian di belakangan Bapak Haji Ansori Ahmad Sugeng, itu pendiri kepala sekolahnya ya. Saya mulai masuk itu tahun 1975 ya, jadi awal tahun 1975 di situ kepalanya diganti oleh Pak Muntaha ya, karena Bapak Ahmad Sugeng untuk pengawas, jadi akhirnya kepalanya Pak Muntaha ya. Waktu berjalan terus, kemudian Pak Sukari, nah, itu Pak Sukari ya. Kemudian saya juga pernah mendapatkan SK setelah Pak Sukari lengser, itu saya mendapatkan SK dari pengurus ya, untuk menjalankan istilahnya meneruskan dalam masa vakum kekosongan kepala. Itu saya 2 bulan kalau ya 3 bulan kurang ya, alhamdulillah terus ada angin yang baik ya, angin baik, siswanya tambah, alhamdulillah. Nah, akhirnya tahun 1980 sebelum itu siswanya sudah, karena sudah ada angin baik, yaitu ada relokasi dari Tanon 2, itu siswanya pendaftarnya sudah cukup banyak dan masyarakat sudah mulai istilahnya kasarnya membuka mata terhadap madrasah sanawiyah tersebut. Nah, itu akhirnya berhasil dinegrikan, relokasi dari Tanon 2 yang sebagian tenaga dari sana, yang lebih dari sana kebanyakan ya, dan kepala kantornya juga dari sana, yang pada itu Pak Maridi, sedangkan kepala madrasahnya yaitu Bapak Solihin BA pada waktu itu. Jadi tahun 80, wah itu anginnya baik ya, akhirnya mendapat bangunan gedung yang ada sejak awal itu di sebelah timur lapangan Jepon itu yang membujur ke utara, itu asal mulanya di situ, itu berkembang sampai sekarang ini. Nah, itu perlu diketahui di sini, karena ya yang namanya hasil relokasi memang juga mau tidak mau ya, banyak tenaga dari sana, tapi setelah bisa dilepaskan dan tenaganya sudah cukup ada ya, berangsur-angsur yang dari sana pindah ke sana kembali, dan di sini ya kebanyakan terus akhirnya banyak orang-orang muda yang masuk di dalam madrasah sanawiyah Jepon ini. Nah, alhamdulillah sejak negeri itu sudah siswanya sudah cukup banyak. Nah, pada waktu itu ya kan saya juga termasuk mengikuti sejak awal, jadi saya tahu mulai tahun 81 ya, 19 itu 81 sampai 85 itu sudah dibentuk namanya dulu itu POMG pertama, itu Persatuan Orang Tua Murid dan Guru, yang akhirnya berubah menjadi komite tersebut. Nah, awalnya itu ketuanya saya masih ingat, yaitu almarhum Bapak Wasito, itu ketua komite. Jadi berjalan, mulai ada yang di komite memang sudah ada, kemudian berjalan 81 sampai 85 itu masa periode Pak Solihin. Memang Pak Solihin menjadi kepala di Jepon tuh sejak awal sampai lama sekali ya, itu sampai 94 sampai 94
Jadi 80 sampai 94. Nah, ini perlu diketahui. Mengapa Pak kok lama sekali? Iya, karena masa pada waktu itu memang sangat aneh. Ada sanawiyah negeri itu dianggap aneh. Tapi yang sekarang itu tidak aneh lagi. Bahkan ini sudah anginnya cukup baik. Ya, anak-anak semuanya harus tahu perkembangan sejak awalnya. Ya, memang diuji dulu, kuat nggak diuji, akhirnya kuat ya itu. Jadi alhamdulillah saya juga termasuk pelaku sejarah memang. Ya, saya mengalami sejak sebelum negeri masih swasta. Ya, itu ujiannya saja nginduk di Boyolali. Ya, di Kacangan itu juga pernah gitu. Kemudian ya ini terus ada itu ini karena ada komite ini saya jelaskan. Jadi yang paling lama itu kepala di Jepon itu Pak Solihin, itu sejak 80 sampai 94 gitu. Sampai 94. Tuh, pada waktu itu selama periode Pak Solihin itu mengalami 3 pergantian ketua komite. Yang pertama Pak Wasito, terus Pak Rejo itu kepala desa Geneng. Dan kemudian Pak Maksum dia itu juga itu kepala sekolah SD di Gresik. Kemudian Pak Maksum ini 2 periode, yaitu 91 sampai 94, 95 sampai 99, itu periodenya Pak Sumari itu, sampai ya akhirnya 2001 terakhir Pak Maksum itu jadi ketua komite. Ini tapi perlu anak-anak ketahui ya, selama perjalanan itu semuanya yang namanya pembangunan fisik ini memang kembang kembis ya, karena belum begitu anggaran belum begitu memadai, jadi anak-anaknya juga belum begitu banyak. Jadi pokoknya ada dari komite itu, pokoknya ada membantu jalannya tentang efektivitas pendidikan di sanawiyah negeri tersebut. Dan sampai mata pelajarannya itu juga berganti ya. Setiap tahun itu ada workshop, ada pelatihan itu perkembangan. Masa perkembangan MTS Negeri Blora. Dalam masa perkembangan MTS Negeri Jepon sampai menjadi MTS Negeri Blora, banyak mengalami perubahan-perubahan dari bentuk fisik bangunan maupun kuantitas siswa yang terus mengalami peningkatan. Demikian juga banyak prestasi yang diraih peserta didik, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Karena sudah saya pensiun 2013 ya, ketua komite itu saya sampai sekarang ini. Maka dari itu walaupun sudah pensiun saya masih ke sekolahan, itu bukan berarti saya masih ingin mengajar terus, tidak. Jadi ben kolo-kolo sepatunan begitu lah. Jadi anak-anak ini dan tak saya melihat anak-anak ini mudah-mudahan menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan, yang mampu merubah hari esok lebih baik daripada yang sekarang. Jadi sampai sekarang, jadi saya mulai sejak 2013 setelah pensiun itu memang sudah secara kebetulan saya terus dijadikan ketua komite sampai sekarang ini. Periodenya Pak Hanafi, Pak Imam Suyono, Pak Hanafi, Ibu Haja Adibatus Sarifah,
jadi 3 kepala satu sama sudah. Jadi saya sejak awal kepala Madrasah Sanawiyah sejak awal itu ya alhamdulillah saya ya tahu dan kenal betul, dan banyak jasa-jasa beliau dari kepala-kepala ini yang memang memberikan bimbingan kepada saya terus terang ya. Jadi ada kesempatan mengikuti pendidikan lagi itu adalah dari arahan para kepala-kepala yang terdahulu itu. Jadi dulu itu betul-betul berjuang ya, yang pada waktu itu saya ya alhamdulillah 1 bulan sudah dibayar pertama 16.000 sampai 36.000 ya memang dulu itu yang namanya guru angkatan pertama itu malah tidak bisa diomongkan ya. Jadi yang namanya perjuangan betul. Nah, jadi anak-anak ini ya harus jangan dikira terus wah enak langsung enak, jangan. Tapi tolong ya, saya banyak mengharapkan kepada anak-anak ini semuanya, belajarlah ya yang betul-betul. Tapi jangan lupa anak-anak semuanya apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, hayatul fata wa bil ilmi wa tuqa idza lam yakuna la tibarolatihi. Pemuda itu harus mempunyai 2 bekal yang sangat penting. Apa itu? Nah, ini jadi hayatul fata wa bil ilmi wa tuqa. Jadi punya ilmu, keterampilan dan kendalinya apa? Takwa. Jadi punya ilmu dan takwa ini. Ya. Jadi memang bil ilmi wa tuqa. Di dalam yakuna la tibarulati, apabila pemuda tidak punya 2 bekal tersebut, jangan harapkan itu bagaikan tidak ada gunanya hidup di dunia ini. Nah, untuk itu anak-anak semuanya ya, tolong ya, jadi harus double starter, agama bisa, umum tidak, mengecewakan. Jadi 2 modal ini. Maka dari itu ya di dalam hadis pun juga disebutkan man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin ya bahagia di dunia juga harus tahu ilmunya dunia. Barang siapa ingin bahagia di akhirat juga harus tahu ilmunya akhirat ya. Barang siapa ingin bahagia keduanya maka harus tahu ilmu kedua-duanya. Di dalam perkembangan para ahli ilmu agama, di sini digariskan, saya pernah mendengarkan ilmu akhirat yang harus dipegang itu adalah ilmu syariat dan akidah. Sedangkan ilmu umum yang harus dipegang adalah ilmu kesehatan dan ilmu ekonomi. Jadi semuanya ini penting. Maka dari itu ayo kita raih bersama ya. Ayo ya, belajarlah, carilah keterampilan sebanyak-banyaknya untuk bekal hidup di masa depan kalian yang sangat diharapkan para kaum tua ini. Mudah-mudahan dari generasi kami ini mampu merubah hari esok menjadi hari yang lebih baik daripada yang sekarang. Saya kira dari saya sepintas ini yang bisa saya sampaikan ya. Jadi secara sekilas itulah ya, karena banyak kekurangan ya, karena ini banyak yang ya terselip tidak komplit ya. Untuk itu mohon maaf ya segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.